Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap pagi dan sore hari kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengulang-ulang zikir ini. Satu hal yang saya catat, berarti dia menjadi poin besar yang ada dalam kehidupan kita. Pagi hari, sore hari, kita mengingat akan fitrah kita. Jadi zikirnya tadi, asbahna ala fitratil Islam, begitu juga sore hari, amsayna ala fitratil Islam. Fitrah Islam. Saya ingin fokus di sini kita membicarakan kita sebagai seorang orang tua. Khususnya kita, para kaum wanita sebagai seorang ibu. Kata-kata fitrah bagi saya menjadi sesuatu yang sangat besar. Mengapa tidak? Anak-anak yang kita lahirkan dulu ketika mereka berada dalam alam ruh, mereka sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka sudah diambil sumpah oleh Allah, bukankah aku Tuhanmu? Dan mereka, kita semua menjawab ya. Kita bersumpah bahwa kita hanya akan menuhankan Allah. Ini artinya kita kenal dan kita tahu tujuan hidup atau tugas utama kita hidup di dunia ini. Itulah makanya Rasulullah mengatakan semua anak-anak yang kita lahirkan dijamin dia lahir dalam kondisi fitrah. Saya katakan tadi ini menjadi sesuatu yang besar karena inilah yang akan dimintai oleh Allah nanti kelak pertanggungjawaban kepada kita. Apakah fitrah anak-anak kita terjaga atau kita kotori sehingga mereka tidak mengerti, tidak tahu, tidak memaknai kehidupan ini untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimana mereka bisa memaknai kehidupan ini untuk mengabdi kalau mereka tidak kenal? Padahal dulu mereka sudah kenal. Ya, dijamin ketika berada di alam ruh Allah sudah mengenalkan. Inilah yang kemudian bagi saya bisa memahami betul pesan Rasulullah. Mengapa penghargaan Allah kepada orang tua, penghargaan yang paling besar, yang menunjukkan keberhasilan orang tua, kita sama-sama sudah tahu, dengan dianugerahkan mahkota, kemuliaan. Sebab apa? Sebab orang tua memerintahkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Karena orang tuanya mendampingi terus dan mengajarkan terus anak-anaknya Al-Quran. Apa hubungannya Al-Quran dengan fitrah kita sebagai manusia? Tadi sudah kita singgung di awal bahwa kita hidup di dunia ini terlahir dalam keadaan fitrah. Kita tahu, kita kenal Allah, dan kita tahu kewajiban utama kita adalah mengabdi kepada Allah. Kemudian apa yang bisa mengantarkan anak-anak kita sekarang untuk bisa kenal dengan Allah? Tentunya Al-Quran. Pemirsa semua, kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada kita? Karena Allah ingin fitrah kita semua terjaga. Allah ingin kita betul-betul kenal dengan Sang Pencipta kita. Allah berikan juga tanggung jawab ini tentunya kepada kita para orang tua tadi, bahwa tanggung jawab utama kita adalah menjaga fitrah anak kita tetap terjaga. Nah, ini akan kita bimbing terus mereka untuk bisa mengenal Allah dengan Al-Quran. Melalui Al-Quran lah kita akan bukan saja kenal Allah, zat yang maha agung, kita akan juga betul-betul mengenal semua sifat-sifatnya. Kita akan tahu apa
yang akan membuat Allah senang, apa yang membuat Allah ridho. Begitu juga sebaliknya, kita akan tahu apa yang tidak Allah senangi, apa yang membuat Allah marah, bahkan apa yang membuat Allah tega ya, mohon maaf ya, Allah mau mengazab hamba-hambanya. Itu karena tidak kenal dan tidak menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Selain itu, Al-Quran jugalah yang akan membuat anak-anak kita mempunyai visi hidup yang besar, melampaui visi-visi dunia ini. Kita hidup dengan visi akhirat. Nah, disinilah saya ulang sekali lagi. Hanya orang-orang tua yang betul-betul mendampingi anak-anaknya, berinteraksi dengan Al-Quran dengan intens, dengan dekat. Ini orang tua yang berhasil. Sehingga Allah karuniakan kepada mereka penghargaan terbesar kelak di akhirat. Saya ingin tambahkan sedikit dalam kesempatan ini, mengapa harus sejak kecil kita dalam lembaga ini mengajak anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran mulai dari usia 3 tahun. Ya, ini dalam lembaga resmi. Kalau kapan kita ajak, tepatnya tentu saja sejak dia berada dalam kandungan kita, di rumah kita sudah ajarkan terus tentunya. Tetapi dalam bentuk sekolah, kita menerapkan mulai dari usia 3 tahun berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran. Ya, istilah kami, kita melakukan bersama-sama rihlah Al-Quran, perjalanan untuk mengenal, untuk mencintai, dan untuk berinteraksi intens dengan Al-Quran. Ada beberapa alasan tentunya di sini, ada beberapa fakta-fakta yang sudah dibuktikan melalui analisa-analisa para ulama. Ada seorang pakar linguistik ya, yang beliau mengatakan, yang saya sangat terinspirasi tentunya dengan beliau. Ya, beliau mengatakan ada satu buku yang sempat ditulis oleh para ulama kita, apa rahasia kenapa dulu ulama-ulama kita sampai pada taraf puncak kepakaran mereka dalam bidang yang mereka tekuni. Dan subhanallah bukan hanya satu bidang. Mereka, ulama-ulama kita dulu punya keahlian di beberapa bidang sekaligus. Nah, di mana rahasianya? Kenapa ulama-ulama kita dulu sampai pada puncak keilmuan mereka? Ternyata di antara rahasianya adalah mereka mengawali keilmuan mereka dengan menghafal Al-Quran yang dijalani sejak usia 3 tahun. Selanjutnya, pakar tarbiyatul aulad dari Syria, kami belajar juga, kami mendalami ilmunya juga. Beliau mengatakan usia awal-awal dalam kehidupan anak-anak mulai dari 0 sampai 6 tahun yang paling berkembang dalam diri mereka adalah kecerdasan bahasa. Inilah yang menjadi alasan juga kita tahu para ulama-ulama besar kita dulu menjadi hafizah Quran di usia-usia belia mereka. Nah, jadi kalau ada pendapat yang mengatakan menghafal Al-Quran ini bisa mencederai akal anak-anak, saya rasa perlu mengkaji ini kembali. Baik, ini tadi dari keilmuan. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita juga, tentu saja ini hal yang harus lebih kita percayai. Dan bagi saya sangat luar biasa. Rasul mengajarkan siapa yang menghafal Al-Quran mulai sejak kecil, Allah akan campurkan Al-Quran itu dengan darah dan dagingnya. Kita suka bicara ya, kalau sesuatu yang sudah melekat dengan diri kita, kita sampaikan sudah mendarah daging begitu. Ternyata ungkapan seperti ini juga dipakai oleh Rasulullah ya, atau kita yang meniru Rasulullah tentunya. Jadi Al-Quran itu baru dia akan bisa mendarah daging dalam diri kita kalau dia dihafalkan, diinteraksikan terus ya sejak anak-anak kecil. Dan tentunya kita sebagai orang tua berharap sekali anak-anak yang kita besarkan di rumah kita, yang saya yakin
Semua effort orang tua ini untuk kebaikan anak-anaknya, untuk keselamatan anak-anaknya. Kita kepingin tentu saja Allah meninggikan derajat anak-anak kita. Ternyata Rasulullah bersabda, hanya Al-Quran sajalah yang kemudian bisa meningkatkan derajat seseorang. Kalau tidak meningkatkan, sebaliknya dengan Al-Quran juga derajat seseorang itu akan direndahkan. Nah, ketika kita memang betul-betul ingin kesuksesan buat anak-anak kita, Al-Quran yang bisa mengangkat derajat anak-anak kita. Terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa dalam satu kisah dijelaskan Allah ingin menurunkan azab di satu tempat ya. Kemudian ketika Allah mengutus malaikat, ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya. Ketika Rasulullah ingin mengutus malaikat untuk menurunkan azab di daerah tersebut, kemudian malaikat menyampaikan kepada Allah, di sana ada seorang anak kecil yang sedang mengaji ya Allah. Allah segera memerintahkan, tahanlah azab tersebut dari daerah itu selama 40 tahun. Tadi hadisnya anak kecil, bukan orang dewasa. Ya, jadi kalau orang dewasa mungkin mengaji, tetapi sebab azab itu ditahan oleh Allah, ternyata anak kecilnya. Dalam lafaz hadis dikatakan membaca alhamdulillah, apalagi kalau yang dibacanya lebih banyak lagi. Semoga hal-hal yang dijanjikan oleh Allah ini kita bisa dapat. Kami akan sangat senang sekali menjadi mitra bagi keluarga-keluarga semua untuk bersama-sama membimbing anak-anak kita dalam rangka menjalankan tanggung jawab menjaga fitrah mereka, berinteraksi dengan Al-Quran, sekaligus kita meraih apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, kemuliaan, mahkota yang Allah agungkan ya. Orang-orang di kelak nanti di akhirat ini bisa kita raih bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.